Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Nafi Viola Syagian dari kelas A reguler 2019. Di video kali ini kita akan membahas mengenai cara membangun mindset entrepreneurship. Langsung saja. Pada tahap yang pertama, kita akan mengetahui transformasi kewirausahaan. Nah, dalam hal-hal ini, terlebih dahulu kita harus mengenal transformasi kewirausahaan. Nah, transformasi kewirausahaan ini terdiri dari 4, yaitu yang pertama transformasi pola pikir atau mindset dan paradigma, kemudian transformasi cara pikir, dan yang ketiga itu transformasi entrepreneurial, yang keempat transformasi internasional. Nah, hal-hal inilah yang menjadi dasar dari sebuah kewirausahaan. Nah, yang kedua itu kita akan membahas mengenai cara membentuk mindset pebisnis. Adapun hal-hal yang harus diketahui pebisnis untuk membentuk mindsetnya adalah yang pertama itu sadar hidup melalui usaha dan berdoa, dan yang kedua itu sadar diri, di mana para pebisnis harus tetap rendah hati dan memiliki keyakinan dan yang tekun. Yang ketiga itu bongkar mitos, menghilangkan semua keraguan tentang sisi negatif dari memulai suatu usaha. Nah, saat memulai usaha ini pasti ada berbagai mitos-mitos yang beredar gitu, yang bisa mematahkan semangat para pebisnis. Yang keempat itu raih pandangan baru, membuat inovasi dan kreasi yang belum ada. Nah, pebisnis ini diusahakan untuk membuat bisnis yang baru, yang mana bisnis itu merupakan suatu hal yang unik, yang bisa menunjukkan eksistensinya. Kemudian, cara mengatasi ketakutan dalam berwirausaha. Nah, seringkali para wirausaha muda ini dikaitkan dengan ketakutan-ketakutan yang belum tentu akan terjadi. Yang pertama, cara mengatasinya itu adalah dengan meningkatkan kekuatan atau kemampuan Anda untuk mengatasi risiko yang akan terjadi. Meningkatkan kekuatan ini dapat dilakukan dengan menambah pengetahuan wirausaha dalam hal-hal usaha baru gitu. Kemudian urailah dari risiko yang paling kecil sampai yang paling besar. Kemudian sampai batas mana kekuatan dan kemampuan Anda yang bisa Anda tanggulangi. Jadi untuk memulai usaha ini kita harus tahu dulu risikonya apa saja. Kita harus urutkan dari risiko terkecil sampai risiko yang paling besar. Nah, setiap usaha itu pasti berkembang dan risiko yang datang pun pasti akan semakin besar. Jadi seorang pengusaha itu harus bisa mengantisipasi. Kemudian yang ketiga itu manusia tetaplah manusia. Sebanyak apapun berusaha, kemudian sebagus apapun yang telah dirancangkan itu kembali kepada Tuhan. Manusia hanya bisa merancang dengan Tuhan yang berbeda. Jadi kita harus tetap berusaha agar bisnis kita itu semakin maju. Yang kedua itu pola pikir kewirausahaan. Bagaimana sih cara membentuk pola pikir seorang wirausaha? Nah, di sini ada 5 karakteristik pebisnis dengan sikap pikir wirausaha. Yang pertama, sikap yang pertama itu adalah rajin dan bersemangat dalam mencari peluang baru. Nah, para wirausaha muda ini harus banyak-banyak belajar mengenai cara membangun usaha dari hal yang terkecil gitu. Kemudian mengejar peluang dengan disiplin yang ketat. Kita harus kejar peluang, apapun peluang yang datang, kita nggak boleh sia-siakan gitu. Dan kita juga harus mempunyai disiplin yang ketat atau komitmen. Kemudian wirausahaan hanya mengejar semua peluang yang baik dan menghindar mengejar semua peluang tak pandang bulu. Yang keempat itu wirausahaan harus berfokus pada tindakan adaptif. Yang kelima, wirausahaan melibatkan memanfaatkan energi orang-orang di sekitar mereka, baik di dalam maupun di luar organisasi. Nah, inilah pentingnya itu relasi. Jadi seorang wirausaha itu juga harus bisa membangun relasinya agar bisnisnya itu cepat berkembang. Gitu. Kemudian di sini ada alasan pentingnya membangun mindset positif. Nah, yang pertama itu mindset positif merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki. Nah, mindset itu memang sangat mempengaruhi hasil gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah berpikir baik, nah kedepannya juga tindakan kita akan tindakan yang baik gitu. Kita akan semangat
melakukan usaha kita. Yang kedua itu mindset positif akan membuat Anda lebih fokus dalam mencapai tujuan. Nah, kalau misalnya kita punya mindset positif, kita fokus dari tujuan-tujuan kita itu dan menghindari mindset negatif, kita akan lebih cepat majunya gitu. Karena kita nggak terganggu dengan hal-hal yang negatif tersebut. Yang ketiga itu mindset positif adalah kunci sukses. Ya, yang betul. Kalau misalnya kita punya mindset positif, kita punya keinginan yang positif, pasti kita akan sukses. Yang ketiga, ada inovasi dan kreativitas. Nah, dasar-dasar pemikiran kreatif. Apa sih kegunaan pola pikir kreatif itu? Yang pertama, kegunaannya adalah menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru. Nah, jika usaha yang kita bangun ini telah banyak beredar di pasaran gitu, kita harus punya ide baru gitu. Kita harus punya inspirasi baru. Gimana sih biar bisnis kita ini berbeda dengan orang-orang lain gitu. Kemudian mengubah masalah atau kesulitan dan kegagalan menjadi sebuah pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya. Nah, apapun masalah yang akan kita hadapi nantinya, karena kan setiap bisnis ini pasti punya masalah, gitu, pasti punya perdebatan gitu. Jadi kita harus bisa mengubah masalah itu menjadi pembelajaran kita. Kita harus gunakan pengalaman kegagalan itu menjadi sebuah inovasi baru. Kemudian menemukan solusi yang inovatif. Kemudian menemukan suatu kejadian yang belum pernah dialami. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai kreativitas adalah kunci sukses dalam bisnis. Dan kreativitas adalah yang pertama itu bukanlah semata-mata memecahkan masalah, tetapi menciptakan sesuatu lebih baik, orisinil, dan pemecahan masalah yang berbeda. Kalau misalnya kita terjebak dalam suatu masalah gitu kan, kreativitas inilah yang nantinya akan menciptakan hal-hal baru gitu. Kita bukan hanya sekedar keluar dari permasalahan itu, tapi kita menciptakan hal baru dari masalah itu. Kemudian di sini ada cara mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan untuk mengatasi masalah yang belum ada jawaban yang pasti. Kemudian yang ketiga itu kemampuan utama dan dasar menjadi wirausahaan yang sukses. Nah, kemampuan kita itulah yang harus kita latih, karena itu adalah hal dasarnya. Itu yang menjadi acuannya. Apakah seorang wirausahaan itu bisa sukses atau tidak. Kemudian yang keempat itu cara untuk menghasilkan kesuksesan dengan penciptaan ide, gagasan, serta memunculkan sebuah inspirasi yang brilian. Nah, di sini ada beberapa sumber yang dapat mendorong terjadinya inovasi. Yang pertama itu perbedaan atau gap antara permintaan dan penawaran. Nah, yang kedua itu penciptaan permintaan karena kecenderungan atau tren. Nah, kita harus mengikuti tren juga. Nah, itulah inovasi yang bisa kita pelajari gitu dari tren-tren saat ini gitu. Jadi yang ketiga itu adanya perubahan ekonomi, teknologi, sosial, dan lain-lainnya. Nah, ini berhubungan dengan perubahan big tech gitulah ya. Jadi kalau misalnya kita ada perubahan gitu, kita harus menyesuaikan diri juga. Kita harus berkembang gitu dan mengikuti perubahan-perubahan tersebut. Jangan menolak perubahan. Gitu. Yang keempat itu masalah yang belum terpecahkan dalam jangka waktu yang lama. Nah, masalah inilah yang harus kita pecahkan. Bagaimana kita bisa membuat inovasi baru dengan melihat dari masalah ini. Kemudian yang kelima itu adalah inovasi yang ditunjukkan untuk mengganti inovasi produknya sendiri. Nah, kalau kita membuat suatu produk, kita juga harus membuat inovasinya. Supaya apa? Supaya orang-orang itu lebih tertarik dengan bisnis kita ini. Bisnis kita ini jadi tidak monoton gitu. Ada orang-orang tertarik. Nah, ini ada inovasi baru gitu. Nah, hal keempat yang harus dikuasai oleh seorang wirausaha adalah mengenal potensi diri, karena potensi ini adalah dorongan internal. Yang mana di sini ada beberapa potensi dari seorang wirausaha. Yang pertama, percaya diri. Nah, seorang wirausaha itu dituntut untuk percaya diri.
percaya akan kemampuan dirinya, percaya akan kekuatan dirinya, percaya akan tujuannya. Nah, hal inilah yang akan mendukung perkembangan seorang wirausaha itu. Kalau misalnya seorang wirausaha itu tidak percaya diri, dia akan sulit berkembang. Dia akan sulit mengikuti tujuannya gitu. Dan yang kedua itu berorientasi kepada tugas dan hasil. Seorang wirausaha itu harus menetapkan tugas-tugasnya. Misalnya nih, saya harus bisa sampai ke tahap ini. Kemudian setelah saya sampai ke tahap ini, saya juga harus bisa sampai ke tahap ini. Kemudian ke tahap ini dan ke tahap selanjutnya gitu. Dan dia juga harus bisa mengevaluasi atau mengetahui hasil dirinya itu sampai mana gitu. Dan yang ketiga itu berani menantang resiko. Nah, hal inilah yang sangat dituntut dari seorang wirausaha. Seorang wirausaha itu pantang gitu, pantang mundur gitu kan. Jadi wirausaha itu harus bisa menghadapi resiko apapun yang terjadi. Itulah yang merupakan tantangan utama dari seorang wirausaha. Yang keempat itu harus memiliki jiwa kepemimpinan. Hal ini dibutuhkan agar seorang wirausaha itu harus bisa mengatur gitu, mengatur segalanya, mengatur pegawai, mengatur bagaimana perkembangan wirausaha dan lain-lain. Kemudian mempunyai sikap orisinil. Yang keenam itu berorientasi ke masa depan. Jadi seorang wirausaha itu harus juga memikirkan masa depannya gitu, masa depan usahanya gitu. Yang ketujuh itu bersikap profesional. Selanjutnya di sini ada motivasi berprestasi. Nah, di sini ada ciri-ciri individu yang memiliki motivasi berprestasi. Menurut Johnson dan Schwitzgebel dalam Jali 2007, individu yang memiliki motivasi berprestasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama itu menyukai situasi yang menuntut tanggung jawab pribadi atas hasil bukan atas dasar untung-untungan, nasib, atau kebetulan. Yang kedua itu memiliki tujuan yang realistis tetapi menantang dari tujuan yang terlalu mudah dicapai atau terlalu mudah resiko. Yang ketiga itu senang bekerja sendirian, bersaing untuk mengungguli orang lain dalam mengerjakan sesuatu tugas. Yang keempat itu mampu menunjukkan pemuasan keinginannya demi masa depan yang lebih baik. Nah, hal-hal inilah yang bisa mendukung seorang wirausaha itu maju gitu. Dia harus mempunyai sikap yang ambisius gitu. Nah, hal itulah yang bisa mendukung dia dalam mencapai tujuannya. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua itu faktor eksternal. Faktor internal yang pertama adalah kemampuannya. Nah, kemampuan inilah yang bisa membawa dia dan dirinya untuk bisa menentukan tujuan, memimpin, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada kebutuhan. Yang ketiga itu minat. Yang keempat itu harapan dan keyakinan. Faktor eksternal itu seperti situasi. Yang kedua itu lingkungan yang mendukung. Kemudian di sini ada aspek-aspek motivasi berprestasi. Menurut Atkinson, motivasi berprestasi dapat tinggi atau rendah, didasari pada dua aspek. Aspek yang pertama adalah harapan untuk sukses atau berhasil, dan juga ketakutan akan kegagalan. Nah, seorang yang sudah mempunyai harapan yang tinggi dan keinginan yang besar, serta keinginan yang besar juga untuk tidak gagal gitu. Dia takut untuk gagal, dia tidak ingin gagal. Pasti dia besar kemungkinan dia akan cepat suksesnya. Kemudian di sini ada seseorang yang memiliki ketakutan atau kegagalan yang lebih besar daripada harapan untuk berhasil. Kelompokkan ke dalam mereka yang memiliki motivasi berprestasi yang rendah. Nah, ini kebalikan dari orang yang punya harapan untuk sukses itu. Yang kedua ini merupakan orang yang memiliki motivasi berprestasi rendah gitu. Selanjutnya di sini saya simpulkan mengenai video ini, di mana mindset sendiri artinya merupakan sekumpulan kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang
atau cara berpikir yang menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Kemudian, mindset positif merupakan bentuk rasa percaya diri pada kualitas diri yang Anda miliki. Nah, jika seseorang mempunyai mindset positif, dia pasti punya rasa percaya diri yang tinggi. Dia pasti punya dia pasti percaya akan kemampuan dirinya, akan pengetahuannya gitu yang bisa dia kembangkan gitu. Yang selanjutnya itu yakin dengan potensi yang kita miliki merupakan modal awal untuk membangun motivasi dalam hidup. Nah, intinya itu kita harus positive thinking dulu dalam memulai usaha ini. Kita nggak boleh takut gitu akan risiko-risiko yang akan muncul. Kita nggak boleh goyah dengan hal itu. Kemudian di sini adalah membangun mindset positif merupakan cara untuk menumbuhkan motivasi hidup secara lebih kekal. Mindset positif atau pola pikir positif merupakan cara cerdas untuk fokus meraih kesuksesan. Nah, memang betul kalau misalnya orang yang punya mindset positif atau pola pikir positif adalah orang yang cerdas. Gitu. Dia percaya akan pengetahuannya gitu. Hingga pengetahuan inilah menjadi modal awal dia untuk membawa dia pada kesuksesan. Orang yang selalu memiliki pikiran negatif dalam dirinya, maka akan sulit untuk maju. Ini adalah orang yang kebalikan dari orang yang mempunyai mindset positif tadi. Orang yang punya mindset negatif, itu akan susah berkembang, karena dia tidak percaya akan dirinya, tidak percaya akan pengetahuannya, dan tidak percaya akan kemampuan dirinya. Selanjutnya di sini, karena ia terhalang oleh berbagai dugaan buruk dalam diri sendiri, itu adalah orang yang mempunyai mindset negatif tadi. Dia berpikiran negatif yang akan membuat energinya habis untuk memikirkan hal-hal yang sebenarnya mungkin tak penting atau bisa diatasi gitu. Banyakan memang seorang pengusaha ini banyak gagal karena mindsetnya tadi, bukan mindset yang positif, tapi dia terlalu sibuk memikirkan hal-hal yang belum terjadi, sibuk memikirkan risiko-risiko dalam usaha, nanti beginilah, nanti begitulah, takut nanti gagal gitu. Padahal belum dicoba, padahal belum dilakukan gitu. Selanjutnya, kunci sukses dalam berwirausaha adalah kemampuan, keterampilan, kreativitas, keteguhan hati, dan keberuntungan. Itulah tadi kunci-kunci untuk memulai usaha agar menjadi wirausaha yang sukses. Sekian hal yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.